kalian bermain di belakang dengan kalian membuat acara sendiri. Dan di saat guru menjelaskan materi di depan, ingat ya, kami guru adalah manusia biasa yang bisa capek, bisa lelah, bisa punya rasa frustasi juga, bisa marah, bisa tersinggung dengan cara-cara kalian. Nah, kalian juga harus catat bahwa guru itu punya doa, ya, punya doa di mana doanya langsung tembus ke langit. Artinya ridho seorang guru juga bisa mengantarkan sukses seorang anak ke depan. Yang ingin saya tanyakan, surat ini termasuk ke dalam bagian yang mana? Apakah termasuk manajemen diri saya atau kerjaan diri saya atau siswa itu? Sebabnya setelah saya bacanya saya tak balasan. Jadi tolong balas surat ibu ini. Jadi waktu itu dia di SD diam saja, dia tidak mau membalas. Langsung dia datang ke depan, Bu, saya akan belajar. Dan memang saya perhatikan setelah itu dia belajar, dia ikut belajar sampai selesai tugas dikerjakannya tanpa dia berbicara. Nah, ini termasuk yang mana nih? Apa kesadaran diri siswanya atau saya sebagai gurunya nih, Pak? Sekian, terima kasih. Ini contoh ya. Ya, 5 kompetensi sosial ini kesadaran diri gurunya atau kesadaran diri saya nih? Ini kan sini kan ada kesadaran diri, ada manajemen diri. Untuk siswa atau saya? Yang saya sampaikan. Atau keterampilan berrelasi yang menjalin hubungan. Bisa jadi. Kalau sebutnya kan dari awal lagi tadi kan ini pembelajaran sosial emosional ini, pembelajaran nanti kan dilakukan berkolaborasi antara siswa dengan guru dan sampai nanti ke komunitas sekolah. Jadi diharapkan adanya penerapan sosial emosional ini menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang aman. Nah, itu tujuan utamanya itu diterapkan dengan adanya sebetulnya sudah kita lakukan, cuman ini kan lebih diterapkan, kita lebih teratur. Jadi di bagian ini tuh ternyata menumbuhkan siswa untuk kesadarannya. Di bagian ini nanti supaya siswa sadar juga di bagian sosialnya. Kadang kan ada yang memang dia pintar tapi dia sendiri aja kan lagi yang berarti tidak mampu berinteraksi sosial. Kemudian ketika dia pintar juga tetapi tidak bisa mengambil keputusan. Siapa ada si Tio kalau nggak mau seperti kita salah yang ditulis. Ya kan itu punya itu kan cacat. Masuk saya seperti dengan anak ibu. Dion itu tadi Dion Bastian. Dion Bastian. Tidak bisa itu. Dion masih bagus. Intinya karena perilaku Dionnya. Contohkan di sini. Perilaku Dion ya. Sebut saja dia D lah. Masalahnya bukan Dion. Bukan. Terima kasih kesempatannya. Dari pernyataan Bu Isti tadi, saya bisa menanggapi atau menyikapi dari kompetensi sosial emosional tadi, itu bisa saya ambil dari kesadaran diri. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena Bu Isti selagi pengajar memberikan perasaan, memberikan penghargaan secara emosional. Dia berusaha memahami karakter si anak, dan ternyata si anak membalas juga dengan pakai emosional juga. Tanpa dia membalas surat ibu tadi, dia sudah langsung datang dengan spontan mengakui kesalahan. Berarti di sini bisa saya sikapi atau kita rasakan pendekatan yang dilakukan Bu Isti tersebut itu berhasil dalam waktu sekejap, dalam singkat, tidak membutuhkan waktu yang panjang. Baru yang kedua saya di situ kesadaran sosial juga ada. Bu Isti memahami secara sosial, secara pribadi si Dion. Mungkin kalau kita kerasi anak itu nggak akan berhasil, tapi disentuh secara hati. Kita memahami pertama internal pribadi dia, secara internal keluarga dia kita pahami. Baru dibalas dengan eksternal yang dilakukan Bu Isti selagi dari luar. Dia memberikan pemahaman juga kepada Dion tadi, dan dari situ saya selagi sama guru sejarah akan menjalankan, mengikuti pernyataan atau cara Bu Isti dalam mengajar di kelas. Mungkin itu bisa sampaikan Pak Ketua. Terima kasih. Baik,
itu terjadi pada mapel kita masing-masing, tetapi kita bisa saja cuek. Nah, misalkan ada kan selesai, yang penting dia belajar selesai, tidak open, tidak peduli. Tapi dengan tadi Bu Suyanti sudah memberikan gambaran kepada kita dengan cara tadi memberikan surat tadi, bisa jadi kita lakukan untuk di kelas lain dengan siswa yang berbeda. Dan itulah tadi mengapa pentingnya untuk melatih kompetensi sosial emosional ini, agar tadi yaitu terciptanya kegiatan pembelajaran di kelas yang nyaman, aman, serta tujuan pembelajaran yang kita ingin pun bersama siswa itu dapat kita tercapai. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lagi permasalahan yang terjadi pada kegiatan kita pembelajaran sehari-hari. Saya cukupkan sekian. Intinya pertemuan pada hari ini, bagaimana kita ke pertemuan yang akan datang di kelas ini, bagaimana menciptakan